Tradisi di setiap daerah tentunya pasti ada tradisi. Tentunya di Yogyakarta ada 4 kabupaten 1 kota, banyak juga ada tradisi. Kali ini kita akan obrolkan bareng tentang ada tradisi bubuh-bubuh Tanjung Kesirat. Apa sih bubuh-bubuh Tanjung Kesirat itu? Tradisi yang seperti apa? Apakah saat ini juga ada? Kita akan ngobrol bareng bersama ada Gusti Aning, ada juga Pak Agus Mantara. Beliau dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul, dan ada Gusti Aning. Kita akan tanya nih kaitan bubuh-bubuh Tanjung Kesirat ini. Kita tertarik juga, katanya nih kalau bubuh-bubuh Tanjung Kesirat itu sebuah tradisi adat ini ya, sedekah laut. Iya. Iya. Sedekah laut kan di daerah manapun ada, di Yogyakarta gitu. Yeah. Di situ banyak sekali, di Kabupaten Bantul, Sleman, mungkin juga Gunung Kidul itu ada juga. Apakah di Gunung Kidul, karena tradisi bubuh Tanjung Kesirat itu ada di Gunung Kidul, seperti apa sih gambarannya tuh Gus Nianing? Ya, terima kasih Mbak Titi, Mas Agus. Salam sehat, penuh berkahan. Jadi sebenarnya esensinya sama Mbak Titi ya, semuanya ke sedekah atau ke suatu pernyataan dan rasa terima kasih. Oh gitu. Ungkapan syukur begitu ya. Hanya saja kebetulan ini ada di wilayah Girikarto, tepatnya di Pedukuhan Karang. Okay. Ini ada salah satu situs yang dipercaya masyarakat itu dulu dipakai oleh para leluhur Gua Kesirat. Sehingga nama bubuh-bubuh itu di samping sebagai rasulan atau sedekah, kemudian juga menjadi jejak poro-poro ini untuk menghormati leluhur. Nah, akhirnya ada kalimat bubuh itu membuka jalan di lokasi tempat pertapan ya. Kemudian dari situ masuk ke Tunggak Klopo, arahnya ke gua. Kemudian nanti ke atas ke, kalau kita sebut Bukit Wiloso atau Bukit Bahagia. Nah, disitulah keunikan dari tradisi rasulan atau sedekah. Jadi kalau di bawah itu hanya di. Nah, ini ada satu keunikan yang sangat khas di Gunung Kidul, dari atas menuju ke bawah. Oh gitu. Ya, jadi dulu pernah kita lakukan dengan memakai tali. Oh gitu. Kemudian dikasih pisang atau bonggol pisang sih, pelepah pisang begitu, kemudian kita turunkan ke bawah, nanti ikut arus laut, indah sekali, luar biasa sih. Tapi itu yang tradisi bubuh-bubuh itu sendiri, itu awal mulanya itu seperti apa? Apakah itu kan sekarang ada juga sedekah laut atau ungkapan rasa syukur kan di berbagai daerah ada rasulan dan lain sebagainya. Kalau bubuh-bubuh Tanjung Kesirat ini sendiri awal-awalnya karena apa? Kenapa terus buat bubuh-bubuh itu? Awal mulanya cerita dari para sesepuh di Pedukuhan Karang itu untuk membuka lahan pertanian. Membuka lahan pertanian. Karena ada di pesisir sehingga mereka mempunyai niat untuk membuka lahan dan permukiman. Nah, disitulah kemudian ada interaksi Mbak ya. Interaksi dari ada tradisi mereka dan leluhur yang ada di situ. Kemudian membuat satu kegiatan rasa syukur. Awalnya memang membuka lahan untuk pertanian. Nah, kemudian masuk pertanian, permukiman, muncullah para pemancing. Jadi dulu namanya Panjung ya. Pakai bambu. Pemancing. Nah, ini gabungan antara pertanian dan perikanan. Nah, akhirnya muncul tradisi bubuh-bubuh. Jadi dari sisi pertaniannya ada, dari sisi perikanan juga ada. Ini yang munculnya begitu. Terus kalau dari Kundo Kabudayan ini, Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul itu juga disebut Kundo Kabudayan gitu. Kalau dari Kundo Kabudayan sendiri kaitannya dengan ini ya, ada tradisi. Itu seperti apa? Mungkin pendampingan ataupun mungkin pembinaan ataupun mungkin pengelolaannya seperti apa? Pak konsep kami ini kan di pelestarian itu ada, yang pertama di pelestarian itu ada pelindungan. Tentu di setiap potensi yang di situ
bisa dilestarikan oleh masyarakat tentu akan kami lindungi, baik nanti pada saatnya melalui pengakuan secara legalitas oleh negara. Biasanya kami dampingi kalau yang baik datanya lengkap, kemudian ini ada originalitasnya masih terjaga, tentu ini kami kaji, dan kajian ini akan kami sampaikan kepada pemerintah DIY, dan pemerintah DIY dikirim kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan di sana nanti ada pengakuan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Kami sudah ada sekitar 22 ya yang sudah diakui oleh kementerian. Terakhir kemarin Garit Lancung terakhir ini diakui oleh Kementerian Pendidikan. Sebelumnya ada upacara adat yang ada di Sodo ini juga diakui, dan banyak lagi. Ini dari sisi pelindungan. Yang kedua adalah pengembangan. Bagaimana potensi yang ada di masyarakat tadi coba kita kembangkan. Selama ini memang masyarakat melaksanakan upacara adat tradisi seperti yang disampaikan oleh Doroneng tadi, bahwa masyarakat ini melaksanakan dengan ikhlas, dan konsep besar upacara adat di Gunung Kidul itu ada dua. Yang pertama adalah mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat yang diberikan. Ini ada rasulan, ada gumbrekan, kemudian ada yang lain banyak, termasuk buku-buku Tanjung Kestirat ini. Kemudian yang kedua adalah ada konsep sadranan. Konsep sadranan ini adalah mendoakan. Jadi berdoa dan mendoakan. Kalau yang mendoakan ini siapapun dulu tokoh yang pernah berjasa di wilayah itu, maka masyarakat akan melaksanakan doa-doa untuk tokoh ini. Ini gitu. Konsep sadranan demikian. Dan ini kita kembangkan. Jadi kalau yang dulu hanya pemenuhan kebutuhan rohani dari masyarakat, maka sekarang coba kita bergerak kepada pemanfaatan. Bagaimana upacara adat ini bisa memberikan sesuatu yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Jadi tidak hanya memenuhi kebutuhan rohani, tapi bagaimana ini di situ di-entertain oleh intervensi pemerintah di sana. Kami juga berupaya support untuk setiap kegiatan, dan tahun ini cukup banyak kami supporting untuk masyarakat. Hampir ya 600-an upacara adat yang kami supporting untuk Gunung Kidul. Ini Doroneng setiap saat hadir di upacara kami. Jadi beliau ini adalah pemerhati masyarakat Gunung Kidul, dan ini luar biasa. Kami di mana-mana ketemu beliau ini. Tapi kelihatannya kalau di Gunung Kidul itu banyak sekali tradisinya itu memang banyak sekali. Jadi daur hidup yang ada di Gunung Kidul masih dipegang baik. Jadi begitu manusia lahir, Bayan itu ada brokoan namanya. Brokoan. Kemudian nanti ada puputan. Gitu. Kemudian puputan setelah gede nanti ada supitan atau tetesan, dan seterusnya dan seterusnya. Setiap proses kehidupan ada upacara adatnya. Itu untuk manusia. Tapi kemudian untuk hewan aja ada gumbrekan. Banyak lagi. Jadi ini luar biasa. Kemudian nanti kalau kita pas hujannya nggak datang ada upacara serabi kocor. Ini bagaimana kita minta hujan. Jadi model-model upacara ini luar biasa, sudah banyak sekali. Nah inilah yang coba kita manfaatkan. Setelah bisa dimanfaatkan, nanti pada saat ada pembinaan, inilah tugas kami. Jadi pelestarian itu isinya ada pelindungan, kemudian pengembangan, kemudian pemanfaatan dan pembinaan. Tentu kami tidak hanya ngomong, artinya kami ada intervensi termasuk pembiayaannya. Jadi kalau masyarakat nanti memang butuh supporting dari pemerintah, butuh motivasi, ya sifatnya stimulan. Tapi yang luar biasa di Gunung Kidul ini adalah rasa handar beni dari setiap upacara adat ini. Mereka dengan sukacita mengeluarkan apa yang dia punya, dan ini yang menjadi unik. Gunung Kidul ini memberikan sesuatu kepada siapapun itu ikhlas. Kemudian kalau kondur, kalau kerso mesti dibungkuskan. Kalau kerso ini dibawa, jadi saya sama Doroneng ini kalau pulang mobilnya penuh, ada pisang, ada bungkusan-bungkusan itu, dan mereka suka. Jadi kalau tidak dibawa mereka akan kecewa. Kalau sudah disiapkan ini besok untuk kepala dinas kebudayaan itu disiapkan. Sudah disiapkan. Dan ini makanya ketika kami sering ada angka kemiskinan di Gunung Kidul itu, saya cari miskinnya di mana. Sekali upacara adat itu mereka menyembelih ayam minimal 1 kakak itu 2 ekor. 1 kakaknya 2 ekor ya, nggak pernah beli. 2 ekor ayam. Dan ini mereka itu kan kemudian yang menjadi ramai adalah semua potensi digelar.
gelar potensi masyarakat. Hingga ada gitu. reok, ada jadil, Macam-macam ada ini ya. siteran, ada cokean, ya inilah gitu. Sekilas seperti itu, Mbak. Berarti ternyata kalau kaitannya tentang hilangnya sebuah adat tradisi atau upacara adat itu nggak ada ya? Nggak ada. Di Gunung Kidul Kami itu malah masih banyak sangat sekali lestari. ini Iya, ya. lestari. Dan tadi disampaikan untuk daur kehidupan itu tadi aja sudah ada prosesi-prosesi upacara adatnya ada semua itu. Neton gitu. itu setiap hari lahirnya anak. Itu di tempat tidurnya dikasih gudangan itu sama nasi, kemudian telur ini. Nah, ini yang bisa jadi rebutan ketika setelah didoain oleh ibunya, jadi ibunya berdoa pada Tuhan. Ini setelah selesai langsung dipakai. Padahal kalau neton itu 36 hari. 36 hari ya, 36 hari, setiap 36 hari ada prosesi upacara adat itu ya. Dan itu masih terjaga. Masih terjaga sampai saat ini gitu ya. Jadi kita kembali ke ini Tanjung Kesirat ya. Itu dulu awalnya Tanjung Kesirat seperti apa itu? Apakah dari dulu itu sudah ada upacara adat prosesinya itu, ataukah baru-baru ini, atau turun temurun seperti apa itu Gusti Aning? Turun temurun, Mbak. Turun temurun sudah ada ya. Awalnya ini aja baru dugaan sih. Oh gitu. Jadi para sepuh-sepuh itu menemukan satu perangkat alat di gua itu, di gua Kesirat, dan juga beberapa kain. Nah kemudian dari situ muncul ada piantun yang mengatakan bahwa ini menjadi bukti saya ada di sini. Nah, gitu. Nah itu awal mulanya seperti itu. Kemudian dibawalah ke tempat waktu itu ada namanya Mbok Rono sih. Dilihat ternyata itu beberapa pusaka memang diperuntukkan untuk membuka lahan pertanian, kajian suro, pasar bumi dan sebagainya. Nah inilah yang memunculkan tradisi bubuh-bubuh Kesirat sebagai sama dengan seperti rangsulan, seperti dusun, hanya berbeda ini aja apa namanya prosesinya. Berarti prosesinya berbeda-beda ya setiap upacara adat itu ya. Oke, menarik sekali. Kita nanti akan mengupas banget nih kaitannya tentang bubuh-bubuh Tanjung Kesirat itu seperti apa. Tadi disampaikan sama Gusti Aning kalau kaitannya ini ya prosesi-prosesi itu dari beberapa tempat itu tadi ya, beberapa tempat. Tapi tadi disampaikan ada mungkin ini ya paling perdana saat dimulainya lah si bubuh-bubuh Tanjung Kesirat itu setiap tahun, setiap bulan, atau setiap apa ini Gusti Aning? Setiap tahun itu di bulan apa itu? Sebelum mulai bercocok tanam. Sebelum mulai bercocok tanam. Padahal kalau di Gunung Kidul itu adalah notabene kalau di berita-berita loh ya, itu kadang-kala tanahnya tandus, terus kering. Nah, kalau untuk setiap mau tanam itu berapa lama itu ininya? Mungkin diadakan 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali itu? Setahun sekali perputaran ininya. Perputaran musim gitu ya. Setiap 1 tahun sekali itu diadakan bubuh-bubuh Tanjung Kesirat itu prosesinya. Dan ada tanda-tandanya Mbak. Kalau di kami ini kan sangat terdukung dengan warisan budaya ini. Jadi kami ada namanya bukaan Cupu Panjolo itu. Ini adalah ramalan secara global. Kapan kita mau mulai bertani? Kemudian apa yang cocok ditanam besok itu diinformasikan di situ lah. Karena Giri Karto dengan Giri Sekar ini kan berdampingan. Sehingga gitu ya. Kalau di sana udah ada berita ini mereka sudah mulai. Inilah yang menjadi menarik Gunung Kidul ini. Jadi satu dengan yang lain ini bisa saling menguatkan. Jadi ada satu daerah misalnya kayak di Bogor. Bogor ini masuk Kelurahan Playen. Kemudian dengan Logandeng. Logandeng tidak berani rasulan kalau belum Bogor. Oh gitu, berani urutan gitu. Ya. Ini tradisi yang terjaga oleh mereka. Dan tidak ada yang menegur. Jadi mereka tetap patuh dengan tradisi yang ada. Ini di Gunung Kidul seperti itu. Begitu pula yang ada di Tanjung Kesirat ini kalau sana Selasa Pahing ya. Baik, luar biasa ternyata ini sebuah tradisi, ada tradisi upacara adat itu ternyata tetap ada perhitungannya. Gitu menarik sekali. Dan kita jeda terlebih dahulu. Teknologi penyiaran radio sejak tahun 1915 hingga kini terus berinovasi seiring perilaku, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan semakin melekatkan setiap individu akan kebutuhan alat dan media informasi dan komunikasi.
Di akhir tahun 2013, RRI telah memulai proses transformasi menuju digitalisasi yang cepat, inovatif, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan publik. Dengan slogan RRI di ujung jari, menghantarkan aplikasi RRI Play sebagai aplikasi yang memudahkan publik menikmati siaran RRI kapanpun dan dimanapun, audio atau video. RRI tidak pernah diam untuk para listeners, viewers, readers, dan player. Kini ada the new RRI Playgo, sebuah aplikasi super platform dengan big data dan analitik, blockchain teknologi, cloud computing, dan Internet of Things, programmatic ads, artificial intelligence. New RRI Playgo, semua ada dalam satu aplikasi. Menggabungkan teknologi media penyiaran dan media online dalam sajian audiovisual, live atau recording, Siniar atau podcast, update berita, informasi, berbagai karya jurnalistik dari seluruh Indonesia. Di sini, semua bisa berinteraksi real time serta saling memberikan komentar dengan penyiar dan sesama pengguna aplikasi. Berpartisipasi konten juga memanjakan dengan berbagai koleksi lagu dari Indonesia, mancanegara, sampai tradisional tanah air. New RRI Playgo, smart and friendly. Ya, lanjut kembali kaitannya tentang tradisi bubuh-bubuh Tanjung Kesirat. Memang luar biasa ini, tadi disampaikan Gusti Aning juga Pak Agus berkaitan tentang prosesi dan juga ini nih awal mula dari tradisi bubuh-bubuh Tanjung Kesirat. Kita akan kupas lagi, menguliti lagi nih Gusti Aning ini. Tidak apa-apa kan, kita pengen tahu sekali nih. Kayak iya, Ben Klotok itu namanya. Kaitan bubuh-bubuh Tanjung Kesirat tadi disampaikan ada prosesinya setiap Selasa Pahing ya, Selasa Pahing. Itu berarti Selasa Pahing di waktu pas Selasa Pahingnya atau sore harinya atau bagaimana itu? Tadi menambahi dari Pak Agus tentang Suku Panjolo, tentang pertanian sih. Nah, kemudian didetailkan lagi dengan sangatan, Mbak. Sangatan. Ada. Itu satu blabak yang berkode-kode. Jadi gitu. tanamnya jam berapa, nanti hambanya yang akan datang apa, itu nanti diterjemahkan di sangatan. Oh gitu. Itu kuno juga. Oh, bentuknya seperti apa itu? Papan aja, papan. Papan kayak parut itu. Parut, ada kode-kodenya. Ini ada silang-silangnya. Ada kode-kode. Seperti yang saya sampaikan, kebetulan saya nulis itu. Gitu. Tentang petong Jawa. Oh, petong Jawa. Tapi itu ditempel atau bagaimana itu orang bisa tahu? Jadi memang para leluhur kita ini memberikan ilmu yang luar biasa kepada kita. Dan inilah karya budaya yang sangat adiluhur. Mereka sudah bisa menghitung ini kapan mulai musim tanam, kapan ini. Kalau mereka selalu katakan hari baik, hari baik untuk mulai melakukan aktivitas pertanian, perdagangan, apapun dihitung itu. Dan kebetulan saya ada bukunya, saya salah satu penulis Petong Jawa ini. Nah, ini nanti pada saatnya saya ngaturi, minta koreksinya nanti kalau ada hal-hal yang tidak pas ini. Dan yang ini menarik, ini hubungannya dengan buku Tanjung Kesirat juga, bahwa di sangatan itu selalu ketika masyarakat ini menanyakan sesuatu kepada orang yang bisa hitung pakai sangatan, terutama di orang hajatan, dia tidak akan pernah memberikan hari yang sama. Oh gitu. Karena penghitung itu sudah memperhitungkan bahwa kami tidak akan membebani masyarakat. Dari zaman dulu aja sudah ada strategi pengamanan untuk ekonomi sosial masyarakat. Karena ketika ada orang hajatan itu 5 hari mereka tidak beraktivitas. Dari proses persiapan mitodari ini sampai dengan selesai 5 hari. Sehingga ini kalau ini ada 2 yang mengundang bahaya ini. Jadi bisa lumpuh nanti kehidupan ekonomi mereka. Ini sudah dihitung. Ini yang sisi lain. Biarlah itu menjadi bahan besok kita obrolan kita yang nanti ini kembali ke bubuh Tanjung Kesirat yang disampaikan. Terus seperti apa itu? Jadi itu pagi hari dimulai aktivitas untuk membersihkan lokasi.
Oh, berarti pagi hari sudah ada prosesinya membersihkan lokasi. Ya, Itu yang namanya gitu ya. bubuh-bubuh Bubuh. tadi. Oh, bubuh-bubuhnya Nah, itu ya. Kemudian bikin di pucuk atau di puncak itu satu ancak-ancak ya dari pohon hutan setempat. Iya. Kemudian dipilih dibuat untuk anjang-anjang lah sebagai tempat nanti untuk tempat sedekahnya. Begitu gitu. sih. Jadi itu dimulai pagi Pagi hari sampai Terus? siang. Nanti setelah itu prosesi dari mulai awal itu menuju ke Tunggak Klopo dulu Iya. sebagai membuka pintu. Kemudian nanti disusul ke Gua. dalam gua. Iya. Baru nanti keluar naik ke atas baru kita ini sedekahkan. Sedekah itu Sih. ya. Kalau yang dari ini tadi bubuh-bubuh itu membersihkan lokasi dulu. Sih. Itu satu lokasi, satu tempat begitu atau Jalur. satu perjalanan? Oh, Jalur. Satu jalur. untuk Satu menuju jalur. ke Itu tempat rutenya itu. ada seperti itu. Jalur. Oh Sih. gitu ya. Sih. Begitu sampai sampai di sana dibersihkan, terus di situ prosesinya ada di situ ada prosesi. Ya, prosesi, Di sih. Tunggak Klopo Oh, tadi ya. ya, di Tunggak Ya, Klopo. sih. Di situ prosesi apa itu namanya? Sama seperti berdoa saja. Oh, Untuk berdoa mohon saja. izin, mohon dilancarkan semua ini prosesi ini. Iya. Terus yang di bawah apa itu? Biasanya ini among-among. Among-among. Among-among gitu ya, among-among dan kemudian simbol-simbol inilah tak pertanian gitu aja. Oh ya. gitu. Kalau Padi dan among-among bisa sebagainya. disebutkan lebih spesifik. Among-amongnya Tumpeng kecil. Oh. Tumpeng kecil-kecil gitu ya, memang Ya. tumpeng. Ya. Iya. Kalau Yogyakarta lebih ini ya, apa namanya? Lebih familiar membuat acara apapun pasti pakai tumpeng gitu Tumpeng, ya. ya. Kalau ini kecil Kecil. segini-segini. Oh, tapi kecil-kecil Iya, aja kecil-kecil. gitu ya. Dibungkus Tumpeng pakai bukan tumpeng daun. yang gede. Daun. Dibungkus, Oh, ya. gitu. Kemudian Tumpeng ya kecil-kecil di situ gitu. ada macam-macam lah, ada Oh, gitu. dedaunan juga ada, Dedaunan, masa sih. ada dedaunan. Sangat sederhana tapi sangat sederhana, tapi ada maknanya luar biasa. Maknanya Ya, luar sih. biasa. Terus kalau yang di Tunggak Klopo tadi membawa apa tadi tumpeng-tumpeng Tumpengnya, kecil. sih. Terus di situ ada prosesi berdoanya Bersih, juga suruh ya. bersih nanti akan membuka. Terus sih. itu diikuti siapa saja itu Gus Yani? Semua masyarakat. Semua Iya. masyarakat Ya, yang perangkat mereka desa, notabene pemerintah daerah sih. oh gitu. Ya. Masyarakat yang notabene mereka petani atau mungkin perikanan yang semuanya. ikan. Sih. Oh, Dan semuanya. banyak tamu juga, Mbak. Jadi Tamu. artinya Oh, gitu. ini Ya. proses ini sangat terbuka Sudah, untuk masyarakat. Ya. Iya. Dan ya ini karena termasuk promosinya Ndoroaning ini beliau kan followernya luar biasa. Oh, Jadi iya. begitu dirawi beliau ini akhirnya pada proses berikutnya mesti rame ya. Oh, Jadi ini luar gitu. biasa. Kami berterima Proses kasih berikutnya. saya selalu Oke. monitor Sama-sama, giat di masyarakat. Iya, paling tidak dari Dinas Kebudayaan kan tinggal buka pintu Iya. bilang gitu Iya, toh. sih. Izin. Iya. Iya. Dan apa ya? Jadi proses ini sangat dinikmati oleh masyarakat menjadi Iya. sebuah ini yang akan seperti yang menjadi cita-citanya Gunung Kidul bahwa Iya. kita akan menuju industri kebudayaan. Industri Industri kebudayaan. kebudayaan. Jadi objek-objek kebudayaan ini memang kita dorong menjadi sebuah pemantik perguliran ekonomi yang ada di Gunung Kidul. Di filosofi yang lain kalau Ndoroaning nate paring pangandikan bahwa bubuh tanjengane bubuh ke ati gitu. Ya. Bubuh ke Bubuh ati. ati. Itu bahasa Indonesianya apa itu bubuh ke ati? Apa ya? Mengikhlaskan. Semeleh ya? Mengikhlaskan. Coba, ya. Oh Ya, gitu, ya. supaya kita Ngeloskan Ya. itu. ngeloske. Ya. Bukan losdol loh ini Oh, ya. 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 Ini kan Tapi ngeloske itu berarti kita Pasrah. memasrahkan Iya, gitu ya, pasrah memasrahkan diri, menerima segala Ya. sesuatu apa yang terjadi Iya. begitu ya. dan bersyukur ini. Oh, bersyukurnya tetap harus ada nih Iya, bubuk iya. ke hati. Los pokoknya. Ini Jadi ini kalau saya setuju dengan tadi Pak Agus tadi ada industri budaya. Karena Industri kan budaya. di Jawa itu kebudayaan itu kan ada 3 hal sih. Iya. Untuk panguripan itu ada sisi ekonomi dan sebagainya, ada ketentraman itu untuk jiwa dan sebagainya. Iya. Untuk kegiatan lahir batin itu untuk keteguhan Keseimbangan, ya. ya karakter dan Iya. juga nanti ujung-ujungnya adalah untuk membentengi nasional kita. NKRI kita ya. Tapi Iya, kalau begitu ngomong-ngomong sih. soal industri kebudayaan dan dengan bahasa industri itu kan berarti memproduksi terus, membuat dan lain sebagainya. Apakah berarti kebudayaan itu sendiri industri kebudayaan atau mungkin arti yang berbeda ini? Pak Jadi Agus. gini, konsep besar kami di industri ini adalah kita berikan sajian kepada customer kita, Oh gitu. wisatawan, terutama wisatawan manca. Wisatawan manca ya Terutama datang wisatawan ke manca. Ini adalah Gunung Kidul. prosesnya. Gitu. Sehingga ketika prosesnya yang kita sampaikan kepada mereka, maka pelestarian pasti terjadi. Jadi kita tidak melepas output.
Tapi kita lepas ini yang kita jual adalah prosesnya. Oke. Jadi ketika bumbu-bumbu Tanjung Kesirat itu besok, ini konsepnya adalah bagaimana cara membuat amongnya, cara ngelipetnya. Ini ngelipet daun tidak setiap orang bisa loh, Mbak. Iya. Jadi taruh amongnya itu, kemudian taruh di daun, kemudian dilipet, tidak setiap orang bisa ngelipet. Iya. Kemudian bagaimana menata gudangannya, gudangan itu dedaunan yang diberi bumbu itu. Kemudian bagaimana cara merebus telurnya, bagaimana cara menata sampai ini buat sarangnya. Kemudian ini banyak sekali. Jadi ada itemnya. prosesnya prosesnya ini. untuk Iya. ini ya menyiapkan dari upacara adat Ya, juga prosesnya. ada prosesnya Sampai ada. dengan tradisi lisannya. Oh, tradisi lisan Mbah juga Kesmo sama nih. ya, Mbah Mbak Nuroy. Ada Mbah nembang, Kesmo ini ya, kan ketika ya. sudah matur tradisi lisannya, Iya. dia kan ingkang sepisan menika among menika kagem menika semua dimaknai satu-satu. Dan ini tradisi gitu. lisan yang luar biasa. Tradisi lisan yang luar Luar biasa. biasa. Dan Jadi inilah yang akan coba kita sampaikan kepada wisatawan. Ini menarik sekali ini. Jadi, Iya. kita akan meliterasikan. Jadi Iya. nanti Mbah Kesmo matur dengan bahasa Jawa, Iya. kami akan mencoba dengan bahasa sesuai customer yang hadir, bahasa Inggris, bahasa Jepang. translate-nya apa? Bahasa Ya. Indonesia, bahasa Inggris, bahasa manapun Siap. bisa itu Iya, gitu kami ya. sudah siapkan itu. Oke, jadi industri kebudayaan di sini bukan industri seperti yang ada di negara-negara Bukan tetangga. pabrik ya. Bukan pabrik. Jadinya industri kebudayaan ini Adalah adalah prosesnya. prosesnya. Ya, Jadi kita. bahasa-bahasanya biar lebih mungkin sekarang untuk tahun-tahun seperti ini, globalisasi seperti ini biar orang menangkap juga gitu Iya. ya. Itu termasuk ini, Mbak, termasuk nyambung kayunya itu juga pilihnya juga ada hitungannya. Ada itu Ada kan? hitungannya, iya. Jadi nggak asal Seperti nyambung apa? pakai akar tuh enggak, ada hitungannya cara ngelihatnya. Oh gitu. Iya. Oke, berarti Sih. apakah itu ada prosesi ada maknanya, ada artinya Selalu. seperti itu. Selalu. Apa yang dilakukan oleh Jadi tidak hanya masyarakat nyambung itu tok gitu semua ya? ada maknanya. Sampai yang namanya kenapa kesirat. Beliau ketika juga ini kesirat ini tersirat sirotol mustaqim Nah, dan ini kenapa nih sebutannya Bubo-Bubo Tanjung Kesirat? Apakah ini daerah daerah Tanjung Kesirat atau ada arti khusus ini? Pemaknaan. Nah, pemaknaannya Pemaknaan. seperti Jadi apa? karena itu ada pertapannya, Mbak. Ya, Ada yang pertapannya. Pertapaan. dipakai oleh para poro-poro. Kemudian kami juga pernah menanyakan awal mula nama Kesirat. Nah itu mereka langsung ke titik ujung pangkalnya. Ini adalah dulu di daerah Ndoplang itu kan ada masjid Kalijogo. Iya. Milik memang betul-betul di Kalijogo. Nah kemudian dikorelasikan bahwa Tanjung Kesirat itu adalah dari beliau yang mengucapkan ini adalah Gua Kesirat. Kesirat. Oh, Atau guanya Siratal gua Mustaqim. Kesirat. Oh. Dan menuju surga begitu, Siratal Mustaqim kan gitu ya. Iya. Terus kemudian disingkat Gua Kesirat. Sirat. Gua Kesirat gitu ya. Oke, karena masyarakat juga taunya Bubo-Bubo Tanjung Kesirat itu di daerah Tanjung Kesirat gitu ya. Oke, jadi ada makna-maknanya tersendiri. Iya, Oh, semuanya. ada semuanya. Oke. Jadi, Kenapa Tanjung? Karena bukan pantai. bukan pantai. Oh, kenapa Tanjung? Semenanjung. Karena Semenanjung, jadi Semenanjung, alam gitu pantai, ya. alam. Oh, Jadi begitu. bisa melihat lepas. Wah, di- lepas Dan banget. ini luar Di biasa. Bukit Ini Wiloso Mbak itu. Titi harus Oke. ajak ke sana. Kalau datang ke Iya, iya. Yogyakarta, datang ke Indonesia, datang ke Yogyakarta, jangan lupa nih ke Gunung Kidul. Iya. Ternyata di sana prosesi dari upacara adat banyak sekali dan upacara adatnya itu Menarik. view-nya, Iya. view-nya itu juga menarik ini ya, seperti di Tanjung Kesirat Iya. ini ya. Jadi kita bisa melihat hamparan pantai, tadi disampaikan Semenanjung ya, Semenanjung, iya. seperti itu. Terus kalau yang prosesi itu tadi, apakah itu satu hari selesai atau mungkin ada beberapa tahapan lagi itu? Satu hari Gus, ya? selesai. Satu hari Dan selesai gitu. prosesinya untuk sedekah ke lautnya atau untuk ini ya, untuk buang ini ya. Bucal itu. Bucal itu ya. Itu memang nunggu sampai jam 12 siang. Sampai jam 12 siang. Jadi 12 siang itu ditunggu dulu sampai Oke. jadi kita memang harus berpanas betul. Prihatin betul, suka duka betul kan. Begitu jam 12 baru Dilepas. mulai lepas. Oh begitu, jadi Karena- nunggu waktu jam 12 siang ini Iya, ya, jam 12 dan siang baru prosesi itu dilakukan Bubo-Bubo Tanjung Kesirat itu. Dan tadi disampaikan ada di gua Kesiratnya, Iya, Gua Kesirat. baru ke tempat prosesi sedekah laut itu lautnya. ya. Nggih. Oke, itu apakah satu daerahnya itu juga jauh-jauhan atau
dekat Ya Dekatan lumayan itu. lah. Lumayan juga ya. Kira-kira berapa kilo itu? Kalau harus dari berjalan titik kaki? awal pintu gerbang sampai ke Tunggak Kelopo ke gua sampai ke ujung Wiloso. di Wiloso itu ya 400 meter lah. Oke, 400 terus meter. berarti orang yang ikut di prosesi itu Oke. apakah harus pakai pakaian Jawa begini atau mereka pakaian bebas atau bagaimana itu Gustiani? Secara kesepakatan itu sudah diwajibkan. Oh, diwajibkan. Tapi kalau untuk para tamu mungkin yang dari luar monggo wisatawan itu ya. monggo, Tapi dari warga setempat ah, diwajibkan. kalau warga setempat tetap harus pakai Wajib baju Jawa. apa pakaian Jawa Ya. begitu ya. Oke, luar biasa sekali ini tradisi Bubu Tapi kan tamunya nanti menyesuaikan, Mbak. Lama-lama ya, nanti paling karena- tidak lama-lama tahu nanti ya. lama-lama ada persewaan di sana nanti. Tentu, Iya, inilah iya, yang iya, kami iya. sampaikan tadi bahwa itu industri Iya. di sana itu. Oke, tapi paling tidak kan semua bisa memaknai bahwa upacara adat seperti itu harus memakai busana-busana Ya, Jawa seperti itu betul sih. gitu ya. Ya. Oke, luar biasa sekali kayak tadi Bubu-bubu Tanjung Kesirat, dan inilah menariknya sebuah upacara adat yang ada di berbagai daerah. Tentunya seperti di daerah istimewa Yogyakarta yang tak kalah menarik dengan daerah-daerah lain. Bubuh-bubuh Tanjung Kesirat, Anda harus datang dan tahu apa sih upacara Bubuh-bubuh Tanjung Kesirat.